kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi seperti biasa. Ada Dr. Haji Sundarno Edi Wibowo SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Malam Cak Bowo. Wah, kacamatanya. Iya. Kelihatannya kok gelap ya? Iya. Ya. Sebentar nih Cak. Saya nyalakan lampu dulu ya. Gelap apa lampu ya? Ini jangan-jangan Pancasila juga gelap ini. Oh. Kegelapan sekarang. Semua gelapan. Kenapa gelapan? Dikarenakan sekarang ini Pancasila sudah tidak lagi ya toh. Banyak sekali Pancasila gak dihayati. Nah makanya penting sekali ketika ada P4 itu ya toh, semua akan terang benderang. Wah, terang. Oh, kalau kelihatan ya. Kelihatan Pancasilanya. Sekarang Pancasila gelap ya. Kalau pakai ini kacamata. Nah, oleh karena itu memaknai pada tanggal 1 Juni ya ini. Ya betul. Ini hari istimewa loh ini. Kesaktian ini ya. Kesaktian itu lahir. Lahirnya. Oh, lahir. Kalau kita lahir kita kenang pada proklamator kita Insinyur Soekarno. Nah itulah apa yang menjadi salah satu fundamental tentang negara, tentang bendera negara itu kan dari Pancasila. Ya. Maka lahirnya Pancasila itu adalah napas-napas bangsa kita, filosofis bangsa kita. Nah perlu sekali jangankan Pancasila, dihayati, dihafal juga, seharusnya harus dihafal juga. Kenapa? Karena makna Pancasila itu merupakan salah satu dari filosofi suatu bangsa, ya hidupnya satu bangsa Indonesia itu tidak lain dari Pancasila. Kenapa? Ada nilai-nilai Pancasila itu. Maka bersesuaian dengan Undang-Undang Dasar 45 harus satu kesatuan dengan Pancasila. Nah, dari Pancasila itulah menelurkan suatu konstitusi. Nah, nah kenapa konstitusi kita itu kalau dulu kan sudah 36 pasal, tapi sekarang dirombak, akhirnya, nah menjadi apa? Sekarang ini sudah menjadi satu pemilihan yang langsung. Sebetulnya napas-napas itu enggak. Kenapa? Negara kita itu ada hubungannya kalau dulu itu dengan satu kerajaan. Sehingga semua itu ada perwakilan musyawarah. Tapi sekarang nggak ada musyawarah. Tetapi langsung dengan demikianlah mengubah tatanan arti-arti dari sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, 5. Nah sila 4 inilah sebetulnya yang menjadi sesuatu bangsa kita itu nantinya kalau nggak dijaga NKRI ini akan porak-poranda. Sehingga menyatukan suatu bangsa itu harus bersesuaian dengan apa tentang kehidupan bangsa kita, apa tujuan bangsa, apa yang menjadi napas-napas bangsa kita. Oleh karena itu saya ini pribadi setelah banyak sekali ya terjadi pemilu, ada pemilihan gubernur, pemilihan presiden, pemilihan sudah legislatif, DPR, sampai tingkat pada daerah, bupati, wali kota ini sebetulnya. Kenapa kok berarti menghabiskan uang begitu banyak sekali. Tapi setelah mengumpulkan banyak sekali, ada timbul masalah lagi. Apa itu, Cak? Korupsi. Itu kan buntutnya itu dikarenakan apa? Dikarenakan politik itu adalah tidak searah dengan tujuan satu Pancasila. Contohnya demikian, pemilihan langsung akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan suatu biaya yang besar. Kalau mencalonkan bupati mesti besar, mencalonkan wali kota besar, apalagi gubernur. Nah jadi gitu, jangankan mencalonkan gubernur, bupati, ngangkat pasir itu bayar, apalagi ngangkat seorang gubernur. Nah inilah jadi suatu persoalan ketika tidak ada hubungannya dengan suatu, kalau kita memiliki suatu pimpinan ini nggak bisa pemimpin langsung diangkat begitu, harus melalui jenjang-jenjang atau sub-sub tertentu sehingga punya suatu kualitas dan tahu. Jangan sampai terjadi berapa sekarang korupsi daerah itu, kepala daerah sampai gubernur, sampai dulu zamannya kita melihat dari Presiden Soeharto itu tidak seperti itu, tidak parah seperti ini, tapi sekarang lebih parah. Maka dengan demikian penting adanya kembali lagi ke Pancasila dan Undang-Undang
dasar yang murni, yang sejatinya, itu yang penting. Maka pentinglah lahir ini dihormati, atau kesaktian ini dihormati. Karena lahirnya Pancasila sama dengan lahirnya bangsa kita, gitu nih. Betul, karena banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya, Cak Bowo ya. Apa saja itu nanti kita akan bahas ya di segmen yang kedua ya tentunya ya, Cak Bowo. Nah, Cak Bowo, kalau kita juga lihat ya, akhir-akhir ini kan beberapa waktu yang lalu marak juga ya, banyak sekali para terduga teroris yang juga tertangkap gitu ya. Nah, ini kan suatu bukti bahwa paham radikalisme ini kan juga ternyata makin berkembang di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi Cak Bowo sendiri, apa sih yang menyebabkan ini bisa terjadi? Apakah juga ada hubungannya dengan bagaimana kurangnya pemahaman, kurangnya penghayatan terhadap Pancasila ya, Cak Bowo ya? Iya, Ning. Dikarenakan Pancasila itu ada suatu makna-makna terkandung di dalamnya. Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selalu sudah ketuhanan yang Maha Esa itu agama apapun ya, ketuhanan ini semua menghormati agama, enggak Muslim lah, agama Kristen lah, agama Katolik lah, ya toh, agama Buddha lah, agama Hindu lah, ya toh, agama Konghucu, ini disatukan menjadi agama. Kenapa? Ini adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita, rakyat kita, bangsa kita punya Tuhan. Jadi satu. Nah, satu. Ini maknanya. Kalau kita bicara masalah ketuhanan, jadi kalau sudah kita menghayati nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa Pancasila itu, kita tidak ada saring gereja dibom ya, Patakpura dibom ya, itu ya ada dibom ya toh, masjid dibom tidak ada seperti itu. Kenapa? Kurang penghayatan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian kedua, nilai ketuhanan, kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini orang harus tahu apa arti kemanusiaan, sehingga kalau teroris teror gak punya satu kemanusiaan yang seperti ini, orang nggak salah dibom, ini nggak salah dibunuh, dan bahkan nggak ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini merupakan satu bagian. Oh iya ya, kalau saya ngebom orang-orang nggak bersalah, ini kemanusiaan di mana? Itu sudah terkandung, tetapi harus dihayati. Iya, ya toh? Iya, gitu. Tiga lagi nih. Ya, yang ketiga ya. Tadi kemanusiaan ya. Persatuan Indonesia. Dengan adanya persatuan ini sudah nggak terpecah belah, sehingga sekarang nggak adanya satu, yaitu sekarang ada pemilihan pemilu daerah, ada begini begitu. Nilai persatuan itu akan pudar ketika ada hubungannya dengan salah satu perpecahan dikarenakan memilih pimpinannya. Ini pimpinan kepala daerah, bupati lah, wali kota lah, gubernur lah, presiden lah, kemudian DPRI lah, kemudian DPR tingkat 1, tingkat 2. Ini kan semua menyebabkan suatu nilai persatuan pudar dikarenakan apa? Dikarenakan banyak kepentingan politik. Nah, ini yang berbahaya sekali. Ya toh, kelihatannya Indonesia ini semakin persatuan sudah tidak utuh lagi, maka ada suatu paham-paham dari paham-paham dari ISIS masuk, paham dari manapun masuk, dikarenakan apa? Dikarenakan radikalisme akademik, dikarenakan negara persatuannya kurang. Betul. Benar enggak? Kalau sudah negara kurang persatuannya, maka paham-paham ini benar. Jadi inilah, kalau seperti ini penting sekali akan mengevaluasi tentang adanya pemilihan langsung, dalam arti memilih bupati lah, memilih gubernur lah, memilih wali kota, presiden dan sekitarnya. Nah, ini perlu dievaluasi ya untuk ini. Nah, kemudian kembali ke kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini, nilai keempat, yaitu adalah merupakan suatu perwakilan saja. Dikarenakan kalau nilai perwakilan kita bandingkan, hanya memilih wali kota itu hanya 45 orang, ya toh? Ini hitungannya
kosnya nggak tinggi, 45 berapa sih kalau itu? Nah, apalagi kalau gubernur paling nggak maksimal 100 orang kalau gubernur, ya toh, yang milih. Kemudian bupati paling ada 45, 40, 39 dan sebagainya. Nah, daerah-daerah berapa provinsi? 33 provinsi. Belum daerah berapa. Nah, dari situlah kita melihat suatu memaknai berapa kosnya negara tinggi, sehingga apa? Nanti akan kembali lagi pada rakyatnya. Contohnya sekarang nantinya ada aturan-aturan ketika BPJS pada 1 Januari 2019 akan disandra untuk mengurus paspor lah, mengurus MP lah, mengurus SIM lah, ini akan disandra lagi. Nah, dengan adanya BPJS ini, kalau nggak ikut, setiap program nggak ikut, akan berikan sanksi. Ketika ngurus apa-apa, ini berarti maksa sudah. Kenapa kok begitu? Berarti negara ini sudah tidak ada lagi tentang sumber-sumber yang ia miliki, sehingga kosnya habis. Kan begitu. Tapi kan tujuannya sebenarnya baik kan, baik itu kan. Baik, tapi kita melihat kondisi dan situasi tentang pemahaman suatu tentang adat tradisi. Apa itu, Cak? Ini contohnya. Tradisi-tradisi, contohnya kalau tradisi dulu itu ya toh. Orang tua itu dihormati oleh anak muda, karena masih memakai tentang hubungannya dengan budi pekerti. Ya budi pekerti tidak ada sekarang, tidak ada ajaran budi pekerti. Kalau saya itu ada sopan santun, hormat menghormati kepada yang muda maupun yang tua, itu ada. Itu adalah tradisi. Contohnya demikian. Nah, di samping itu, ada nilai kelima itu keadilan bagi seluruh rakyat ini. Keadilan bagi seluruh. Jadi keadilan, jadi ada sesuatu yang namanya adil. Bagaimana hukum itu adil, bagaimana jaksa itu adil, bagaimana polisi itu adil, bagaimana itu hakim adil. Lah, nilai keadilan ini sudah nggak tercetus lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah tidak tertanam lagi Pancasila yang semestinya tidak menghayati makna dari Pancasila, makna dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu terkait dengan suatu pembukaan negara. Jadi ketika orang itu lupa dengan sejarah, nah dari sinilah arti Pancasila itu adalah sakti, Pancasila lahir itu adalah semua. Nah, contohnya demikian. Kalau dulu seorang komunis, ya dulu mau merombak-rombak nilai-nilai Pancasila, akhirnya karena Pancasila sakti, akhirnya tumbang. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau dulu ada PKI lah, sekarang nggak lagi. Sekarang timbul namanya ISIS. Ada pam-pam luar negeri. Justru ini kalau dulu itu adalah organisasi, tapi sekarang ini menyangkut beberapa yang lalu sampai Surabaya ini menjadi sarang teroris, bahkan gereja dibom, bahkan kantor-kantor dibom. Ini kan berarti apa? Berarti ini sudah pahamnya sudah melekat. Sehingga apa? Sehingga tidak ada penghayatan, sehingga tidak ada ajaran-ajaran, sehingga tidak ada pempatnya, ya toh. Ya itu seperti dulu kan enak, kalau itu memang berarti menghayat. Nah, sekarang ini contohnya saya sedih sekali. Kalau itu ketika mendaftarkan diri, ya toh, mohon pada khususnya bagi masyarakat, bagi orang yang mencalonkan bupati, gubernur, wali kota, DPR, kalau disuruh baca Pancasila lupa, dibolak-balik. Berarti apa? Berarti Pancasila itu ketika diapalkan nggak tahu. Makanya dengan demikian penting sekali. Kalau dulu namanya kewarganegaraan, nah civic atau Pancasila, tapi sekarang nggak ada. Ganti lagi. Inilah namanya perlombaan. Tapi makna-makna sesuatu sejarah bangsa kita jangan sampai dilalaikan. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Hukum di Mata Bowo.